Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan Embun Surgawi pagi ini, saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu." Saya berikan tema renungan pagi ini adalah hidup saling doa mendoakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat tadi adalah ayat doa Paulus, di mana Paulus berdoa untuk orang-orang Kristen yang ada di Efesus supaya mereka memiliki iman yang kuat dan teguh atau kokoh. Iman yang kuat, yang teguh atau kokoh adalah iman di mana kita tetap percaya dan mempercayakan seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala keadaan. Iman yang kuat dan kokoh itulah diperlukan dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya kita harus saling mendoakan supaya teman-teman kita juga memiliki iman yang kuat dan kokoh. Karena iman yang kuat dan kokoh atau yang teguh itu dapat mengalahkan kekuatan kuasa iblis yang akan menghancurkan hidup kita, seperti yang dikatakan di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 16 yang mengatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi iman itu menjadi satu perisai untuk mengalahkan panah api dari si jahat, yaitu pencobaan, tantangan yang kita hadapi selagi masih di dunia ini. Karena memang kuasa iblis, kuasa roh jahat itu menurut Rasul Petrus berkeliling. Iblis itu berkeliling dan mencari siapa saja yang bisa ditelannya. Itu sebabnya kita harus lawan dengan iman yang kuat dan kokoh. Dan yang kedua, iman yang kuat dan kokoh sangat diperlukan dalam hidup saya dan saudara, karena iman yang kokoh dan kuat memungkinkan doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena kalau kita bimbang, kita tidak mendapat apa-apa dari Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7 yang mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita tidak punya iman yang kuat dan kokoh, iman kita bimbang, maka doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Bahkan Yakobus berkata, jangan mengira orang seperti itu akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Artinya doanya pun tidak dijawab Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang bimbang, yang kurang percaya. Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat pasal 17 ayat 20. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang punya iman yang kokoh dan kuat itu. Bahkan bisa menyuruh gunung pindah pun jadi gunung. Tak ada yang mustahil. Artinya iman yang kuat dan kokoh membuat doa-doa kita juga dijawab oleh Tuhan.
dan juga yang terakhir, bahwa iman yang kokoh dan kuat itu memungkinkan visi misi yang Allah taruh dalam hidup saya dan saudara dan jemaat terjadi seperti Rasul Paulus. Dia mimpi, dia punya cita-cita, dia punya visi untuk bisa memberitakan Injil ke Roma, dan akhirnya terlaksana. Walaupun harus pakai jalan yang berliku-liku, bahkan melalui penjara, Paulus naik banding ke Roma, dan akhirnya sampai di Roma Injil diberitakan. Dan kita semua tahu beberapa tahun kemudian Roma dimenangkan bagi Tuhan. Itu sebabnya marilah kita saling mendoakan supaya semua kita mendoakan, sama-sama mendoakan supaya mempunyai iman yang kuat, yang kokoh, yang membuat kita dapat mengalahkan segala tantangan pencobaan dalam hidup kita, dan doa kita dijawab oleh Allah. Visi misi yang telah taruh dalam hidup saya dan saudara tercapai karena memiliki iman yang teguh, yang kuat dan kokoh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Engkau sungguh Tuhan mengajari kami untuk saling mendoakan, supaya setiap orang percaya memiliki iman yang kokoh, kuat, teguh di dalam Kristus Yesus, sehingga dapat mengalahkan semua tantangan godaan dalam kehidupan kami, dan juga doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Visi misi kami akan tercapai oleh karena iman yang kuat, yang kokoh di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.